Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kandang Ternak Tani, channel yang khusus membahas seputar peternakan kelinci dan peternakan marmut. Di video ini saya mau sharing atau berbagi tips panduan ternak kelinci untuk pemula ya. Jadi video ini khusus untuk teman-teman ternak kelinci yang benar-benar baru memulai ternak kelinci atau punya rencana ternak kelinci. Untuk teman-teman yang sudah senior atau sudah berpengalaman, sebaiknya skip saja video ini ya. Jadi di video ini saya mau berbagi tips atau sharing ya, sharing pengalaman mengenai apa saja sih kira-kira perlengkapan atau persiapan yang diperlukan untuk menjadi seorang peternak kelinci. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Insya Allah kalau teman-teman mau mengikuti panduan ternak kelinci ini akan mengurangi resiko ya, resiko gagal dalam peternak kelinci. Minimal tidak rugi besar lah kalau mau ternak kelinci. Sebelum saya membahas panduan ternak kelinci untuk pemula, saya mau cerita dulu ya. Bisa dikatakan saya sudah hampir 4 tahun menggeluti usaha ternak kelinci. Jadi sudah banyak hal, kendala dan lika-liku dalam usaha ternak kelinci yang saya alami. Dari masalah kesehatan kelinci sampai masalah cara menjual kelincinya ketika kita sudah bisa memproduksi. Di sini saya tidak mengatakan kalau saya sudah sukses atau saya senior dalam usaha ternak kelinci ya. Karena pada kenyataannya saya juga masih belajar dan terus belajar. Bedanya saya dengan kebanyakan peternak kelinci adalah saya masih bertahan ya, meski pada saat pandemi seperti sekarang ini banyak sekali peternak kelinci yang gulung tikar atau kukudan. Di tempat saya di komunitas peternak kelinci yang saya ikuti saja hampir 70% pada kukudan ya, alias gulung tikar. Dan ini bukti kalau saya masih bertahan ya. Ini masih ada kandang kelincinya. Bahkan ini saya nambah lagi buat menambah kapasitas isi kelinci. Jadi yang saya share di video ini berdasarkan bukti ya, bukan teori saja. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan panduan cara ternak kelinci untuk pemula ya. Yang pertama adalah untuk menjadi seorang peternak kelinci, kita harus mempersiapkan kandangnya dulu. Untuk pemula yang punya budget atau uang lumayan, saya sarankan pakai kandang galvanis ya. Beli saja galvanis satu set yang isi 3 atau 4 hole. Kemarin yang satu set yang 4 hole atau 4 pintu itu kisaran kurang lebih 450.000 ya kalau online. Untuk secondnya mungkin kisaran 300-an tergantung si penjualnya. Tapi kalau nggak punya budget yang lebih, bisa pakai kandang apa saja ya. Bisa memakai kandang kayu atau kawat ram ya, yang penting kelincinya nyaman. Intinya usahakan sebelum membeli kelinci persiapkan kandangnya dulu, karena salah satu faktor kelinci bisa bertahan hidup itu 70%, salah satunya dari kandang yang baik ya. Nah, tempatkan di tempat yang tertutup yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Kalaupun di ruangan terbuka, usahakan ada penutup semi permanen ya. Misal pakai plastik atau terpal untuk menutup kandang di malam hari. Nah, setelah kandangnya sudah disiapkan, selanjutnya kita mempersiapkan kelincinya ya. Untuk teman-teman pemula, jika mau memilih kelinci, usahakan pilihlah kelinci yang sehat ya. Jangan sampai salah pilih. Apalagi alih-alih beli kelinci murah malah dapat kelinci yang terkena penyakit ya, seperti skabies atau mencret. Saya pernah ya dulu mengalami sendiri beli kelinci murah, malah tidak dapat bertahan hidup karena kelinci tersebut mengidap
penyakit koksi. Nah, terus usahakan mulailah dari kelinci dewasa ya. Jangan membeli kelinci anakan atau kelinci sapihan. Dulu waktu awal ternak kelinci juga saya memilih kelinci sapihan ya untuk dijadikan bakal ternak kelincinya. Tapi ternyata lebih susah bertahan hidup. Selain ketahanan pada kelinci tersebut sangat rentan, saya juga belum tahu ilmunya ya waktu itu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu ciri-ciri kelinci yang sehat, bisa lihat di sini ya, di yang ada tangan kuningnya ini yang menunjuk ke atas. Atau nanti saya kasih linknya di deskripsi. Untuk panduan yang nomor 3 yaitu mempersiapkan juga peralatan dan obat-obatan yang sekiranya dibutuhkan oleh kelinci ya. Contohnya seperti nipel, gerabah, nespok, dan obat-obatan seperti obat skabies atau obat gembung. Jangan sepelekan tempat makan dan minum ya kalau mau ternak kelincinya bisa tetap sehat dan bertahan hidup. Terutama nipel yang untuk minum ini ya. Itu adalah peralatan wajib ketika mau beternak kelinci. Jangan percaya sama omongan orang-orang yang bilang kalau kelinci tidak butuh minum ya teman-teman. Biar bagaimanapun kelinci tetap butuh minum. Terus untuk selanjutnya, panduan ternak kelinci yang nomor 4 adalah cari pengepul atau tengkulak kelinci di daerah sekitar teman-teman ya. Selain pemasaran lewat media online, pengepul kelinci adalah salah satu kunci sukses untuk menjual ternak kelinci kita. Umumnya sistem pembelian dari pengepul kelinci itu sistemnya borongan ya. Nah, keuntungan menjual pada pengepul kelinci adalah uang hasil dari penjualan kita akan lebih terasa karena menjualnya dengan sistem borongan atau kapasitas di atas 10 ekor. Nah, ini adalah PR ya buat teman-teman. Kalau mau ternak kelinci sebaiknya juga mengenal pengepul kelinci ya di daerah teman-teman. Sebelum saya lanjutkan ke panduan ternak kelinci untuk pemula yang terakhir, saya mau minta bantuannya pada teman-teman untuk like video ini ya. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan lupa juga komen kalau ada yang perlu dipertanyakan. Nah, untuk panduan ternak kelinci yang terakhir adalah tetap belajar dan pelajari ilmu-ilmu seputar peternakan kelinci ya. Entah mengenai kesehatan atau karakter dan kebiasaan kelincinya dan lain-lain. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, tiap kandang akan beda perlakuan dan penanganannya ya, tergantung si peternaknya. Jadi jangan terpaku pada salah satu teori atau guru ya, karena biasanya antara teori dengan praktek itu bedanya cukup jauh. Nah, demikian teman-teman video panduan ternak kelinci untuk pemula. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan tani Indonesia.